Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami datang kembali menghampiri tahta-Mu Tuhan. Bersyukur karena kasih-Mu, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat sekali lagi menikmati firman-Mu, mendengar suara-Mu, dan membiarkan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi Tuhan. Buatlah hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga firman yang boleh ditanamkan dapat bertumbuh lebat, berbuah, dan dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perenungan firman hari ini. Amin. Bacaan hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan tanpa batas. Setiap manusia ada batas kemampuan. Pengetahuan manusia terbatas. Kekuatan fisik terbatas. Waktu manusia terbatas. Karena itu kita tidak bisa menyelesaikan semua hal sendirian. Kebergantungan pada orang lain bukanlah kelemahan, tetapi bagian dari rencana Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Timotius dalam pelayanan. Paulus tahu bahwa Timotius menghadapi pelayanan yang tidak mudah. Paulus memberikan dukungan agar tetap kuat dalam memenuhi panggilan pelayanan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Paulus memberikan 3 gambaran pelayan Tuhan. Pertama, sebagai seorang prajurit, harus tahan menderita dan fokus pada tugas. Kedua, seorang atlet, harus bertanding menurut peraturan. Artinya pelayanan harus dilakukan sesuai kehendak Allah, bukan jalan pintas. Ketiga, seorang petani, bekerja keras sebelum menikmati hasil, melambangkan kesetiaan dan kesabaran dalam menabur Injil. Ketiganya menggambarkan ketekunan, disiplin, dan kesetiaan dalam pelayanan. Tetapi bagian terpenting, Paulus mengatakan bahwa dasar untuk tetap bertahan, sekalipun dalam kesulitan, adalah anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus. Paulus berkata dalam ayat 1, jadilah kuat. Bentuk kata kerja pasif dalam bahasa Yunani, artinya biarlah engkau dikuatkan. Bukan kuatkan dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwa sumber kekuatan bukan dari kemampuan manusia, tapi berasal dari luar diri, yaitu diri Allah sendiri. Mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi kesulitan dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, bahwa kekuatan sejati itu bukan berasal dari diri sendiri, melainkan kekuatan dari Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kedua, ketika kita mencapai keberhasilan dalam pelayanan dan pekerjaan, ingatlah bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Maka setiap hal pencapaian itu kembalikanlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami tahu sebagai pelayan-Mu kami hidup tidak mudah, banyak pergumulan dan tantangan di dalam menjalani kehidupan pelayanan ini. Tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan kami tahu, kami mampu melewati segala sesuatunya. Karena Engkau Tuhan yang berada bersama-sama dengan kami, tepat di samping kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kekuatan, untuk anugerah sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.